Om Swastiastu. Umat sedharma yang saya hormati, setiap tindakan tanpa dilandasi dengan keyakinan semua akan sia-sia. Demikian pula dalam melaksanakan yadi harus dilandasi dengan seragam atau keyakinan. Kami penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, wilayah tugas Kecamatan Karangasem, pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang konsep yadnya dalam begawan kita di tengah COVID pandemi. Yadnya banyak ditafsirkan adalah sebuah sesajen atau bebantan yang dipimpin oleh pedanda, pemangku, ada kita wargasari, gamelan, tetarian, dan yang lain. Namun sesungguhnya tidaklah demikian. Untuk itu kami akan menjelaskan beberapa definisi tentang yadi. Umat Hindu yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang yadnya, tentu memiliki arti dan makna yang sangat luas. Secara etimologi, kata yadnya berasal dari kata yaj yang artinya memuja, memberi sebuah pengorbanan atau keagungan suci. Dalam Bhagavad Gita bab 3 sloka 9-15 secara jelas menguraikan tentang prinsip yadnya. Jadi yadnya yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar upacara keagamaan, tetapi semua perbuatan yang berdasarkan dharma, yang dilandasi dengan hati yang bersih, suci, tulus ikhlas, dan tanpa pamrih. Jadi hakikat dari sebuah yadnya adalah realisasi bakti, memiliki makna komprehensif integral dalam pelaksanaannya, sehingga mampu merangkum berbagai aspek kehidupan manusia tanpa adanya benturan yang mempersulit hidup manusia. Druyaya jenat tapoya jenat yoga ya jenat tatapare swadhyaya jenana ya jenasca ya daya samsida berada. Setelah mereka bersumpah dengan tegas, sebagian dari mereka terbebaskan dari kebodohan dengan melakukan pengorbanan harta benda, dengan melakukan pertapaan yang keras, dengan melakukan yoga, dengan bagian-bagian astanga yoga. Ada pula dengan mengorbankan diri mereka untuk menimba ilmu pengetahuan, serta dengan mempelajari ajaran-ajaran Weda.
Berdasarkan kutipan sloka yang sudah disampaikan tadi, terdapat 5 macam korban suci atau yatnya. Yang pertama ada Dravya yatnya, yang kedua ada Tapa yatnya, yang ketiga ada Yoga yatnya, yang keempat ada Jenana yatnya, dan yang terakhir adalah Swadhyaya yatnya. Apabila ditinjau dari pancayatnya dalam Bhagavad Gita, maka di tengah pandemi COVID-19 ini sangat relevan diterapkan, bahkan tanpa disadari konsep ajaran ini sudah dilakukan. Seperti bagian yang pertama, Dravya yatnya, yang artinya pengorbanan dengan harta benda. Nah, bagi kita sesama umat manusia, khususnya umat Hindu, agar menyumbangkan sedikit harta bendanya kepada sesama umat manusia yang terdampak virus COVID-19. Tapa yatnya adalah pengorbanan diri dengan mengendalikan indria. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita semua diharapkan untuk tetap berdiam diri di rumah, mendengarkan himbauan dari pemerintah untuk meminimalisir dampak dari penyebaran COVID-19. Mari belajar dan bekerja dari rumah masing-masing sehingga rantai penyebaran virus ini dapat segera kita putus. Yoga yatnya merupakan pelaksanaan yatnya dengan melakukan tapa yoga samadhi atau pemusatan pikiran dengan jalan samadhi. Nah, di tengah pandemi COVID-19 dewasa ini, dengan kita melakukan yoga dapat menjernihkan pikiran kita. Dengan pikiran yang jernih, maka kesehatan rohani kita akan terjaga. Di samping menjaga kesehatan rohani, penting juga bagi kita untuk menjaga kesehatan fisik kita. Nah, melalui yoga dapat juga kita lakukan olah fisik dengan jalan berolahraga. Nah, ketika ada keseimbangan antara kesehatan jasmani dan rohani, maka kita akan tenang dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 dewasa ini. Nah, di samping dengan melaksanakan yoga, tentunya kita diharapkan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, dengan jalan sembahyang. Jenana yatnya, yaitu adalah pengorbanan suci dalam bentuk ilmu pengetahuan. Di dalam situasi COVID-19, diharapkan umat sedharma dalam mengimplementasikan ajaran jenana yatnya agar lebih bijaksana mempergunakan teknologi di bidang media sosial, dan sebagai generasi muda agar dapat mengedukasi masyarakat di dalam situasi COVID-19 dan tidak mudah percaya dengan adanya berita-berita hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Swadhyaya yatnya adalah korban suci yang menggunakan diri kita sendiri sebagai media yatnya. Nah, di tengah-tengah situasi COVID-19 ini, kita bisa melakukan atau berpartisipasi dalam penanggulangan penyebaran virus COVID-19 dengan cara memberikan pemahaman tentang bahaya COVID-19 atau dengan cara tidak keluar rumah atau mengisolasi diri sendiri. Umat sedharma yang berbahagia, pada intinya yatnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan yang didasari atas ajaran dharma yang memiliki manfaat kepada siapa saja, baik itu untuk diri kita maupun untuk orang lain. Lakukanlah yatnya itu sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi di tengah-tengah COVID, wabah yang sedang melanda kali ini, yatnya sangatlah penting untuk kita lakukan. Dan sesungguhnya yatnya itu sudah kita lakukan di setiap hari kehidupan kita. Modal utama adalah bagaimana kita bisa memupuk keyakinan di dalam diri kita sendiri dan selalu berjalan di jalan yang benar.
niscaya semua kesusahan dapat teratasi. Umat sedharma yang saya hormati, demikianlah telah disampaikan materi tentang Yadnya di dalam Begawan Gitu di tengah pandemi COVID-19. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.